Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudaraku pendengar suara gembala yang Tuhan Yesus kasihi, tema hari ini adalah Tuhan hanya sejauh doa. Melalui bacaan Alkitab, Yeremia pasal 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudaraku, berseru adalah berdoa dengan sepenuh hati. Doa adalah sangat penting bagi kehidupan setiap orang yang percaya, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa menandakan sebuah relasi yang hidup antara Allah dan pribadi orang yang percaya. Tanpa bernafas berarti manusia telah mati. Begitu juga sebagai orang percaya, kita harus tetap berdoa supaya kita tetap hidup. Doa bukan hanya saat kita berbicara kepada Allah, tetapi juga saat kita mendengar Allah berbicara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan menempatkan kita pada posisi tertentu agar kita berseru kepadanya. Dan kita, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kita kepada Dia, Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua ada dalam kendali Tuhan dan sesuai dengan rencananya. Karena itu, seperti Nabi Yeremia, yang kita perlukan adalah berseru kepadanya, yaitu berdoa. Karena Ia hanya sejauh doa. Ia menunggu kita untuk datang mengungkapkan setiap keluh dan kesah kita kepadanya. Maka Ia akan memberitahu kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dipulihkan dan kembali ke tanah mereka. Tuhan akan membangun kembali kota yang hancur dan akan terdengar kembali suara kegirangan dan sukacita. Yang terpenting juga adalah Tuhan mengampuni mereka dari segala kesalahan mereka. Saudara-saudaraku pendengar suara gembala yang Tuhan Yesus kasihi, janji ini pun berlaku bagi kita. Karena kita juga selaku manusia tidak luput dari perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Sehingga kita harus menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Kita ditegur bahkan dihajar oleh Tuhan melalui setiap persoalan, pergumulan, badai hidup yang membuat kita menderita. Tuhan mau dalam keadaan yang demikian kita belajar banyak hal. Memandang kembali diri kita, introspeksi diri kita, menyadari kesalahan kita, dan berseru serta mengaku kepada Tuhan dalam doa. Ingat, berdoa dengan sepenuh hati. Dan jangan berdoa hanya saat kita butuh Tuhan, tetapi berdoalah setiap saat supaya hati kita terjaga dan terpelihara dalam ketaatan kepadanya. Saat berdoa itulah Tuhan memberikan pengertian tentang hal-hal yang belum kita pahami, sehingga kita dapat mengerti setiap rencana Tuhan di tengah pergumulan dan masa depan kita. Itulah jawaban Tuhan. Maka dengarkan suaranya, lakukan kehendaknya, dan percaya yang sungguh hanya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati.